Assalamualaikum teman-teman. Eh, ini lagi berada di perumahan eh, dekat Laut Deringu, dan bertepatan juga dengan hari Jumat. Ya semoga berkah semuanya, insya Allah. Perlu diketahui, kita di dalam sholat itu, saya bagi ilmu sedikit tentang sholat, yaitu rukun kan. Nah, itu yang sering kita keliru, atau kalau rukun itu sendiri ditinggalkan maka hukumnya tidak sah sholatnya, meskipun satu rukun. Di antaranya niat itu tadi. Dan yang kedua, rukun yang kedua itu wajib membaca Al-Fatihah. Kalau kita membaca iftitah saja tanpa Al-Fatihah maka tidak sah sholatnya. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu Al-Fatihah itu rukun salat, yang mana kita harus memperbenahi bacaan. Jangan sampai huruf atau tasdid atau apapun itu ketinggalan. Dalam mazhab Syafi'i itu dijelaskan bahwa memang la sholata bi fatihatil kitab, tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Artinya apa? Harus membaca Al-Fatihah secara keseluruhan. Tidak boleh di apa namanya, di dipecah-pecah. Itu tidak boleh, harus secara utuh. Misalkan sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in langsung amin, apa boleh? Tak boleh, tetap saja tak boleh, karena itu rukun. Selesaikan semua. Makanya banyak yang keliru di dalam membaca Al-Fatihah. Makanya penting sekali cek sholat kita. Jangan-jangan masih banyak yang keliru, dan khususnya saya juga mungkin banyak yang keliru dalam sholat kita, sehingga tidak diterimanya amal kita. Nauzubillah min dzalik. Mari kita perbaiki. Al-Fatihah itu harus, misalkan nih ada pertanyaan, kan saya nggak lancar baca Qur'annya, nanti gimana itu kalau masalah itu, kalau di dalam sholat tetap baca Al-Fatihah meskipun tidak lancar, karena memang tidak, awalnya asal usulnya tidak bisa. Kalau itu disengaja, itu baru tidak sah. Kalau kalau memang awalnya tidak bisa, ya apa-apa, tapi ingat harus wajib belajar, karena di mayoritas kita di Indonesia itu mazhab Syafi'i, dan mazhab Syafi'i itu mewajibkan Al-Fatihah dibaca. Di dalam perbedaan mazhab yang lain juga demikian, harus secara total di dalam mazhab Syafi'i. Contohnya, harus kita berbenahi huruf, itu yang paling utama, dan tasdid-tasdidnya jangan sampai keliru. Misalkan kita di tasdid banyak yang keliru. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ada tasdidnya. Meskipun tidak ditebalkan tidak apa-apa, cuma harus kedengaran tasdidnya. Karena saya sering lihat itu dalam channel apapun di televisi, itu saya dapat ilmu
Kalau Al-Fatihahnya hilang satu tasdidnya, itu maka keseluruhan tidak sah Al-Fatihahnya. Dan otomatis kalau Al-Fatihah tidak sah, maka rukunnya hilang satu. Nah, kalau rukunnya hilang satu, berarti kan tidak sah salat. Yang berdasar tadi itu dalilnya, la sholata bi fatihatil kitab, tidak sah salat seseorang bila tidak membaca Fatihatul Kitab, Ummul Kitab. Nah gitu. Jadi yang benar kita ada pertanyaan tadi, saya tidak lancar bacaannya. Mari belajar. Karena apa namanya? Kalau seseorang tidak lancar itu akan mendapatkan dua pahala. Itu pun jangan disengaja. Kalau tidak sengaja, memang dari awalnya terbata-bata, itu berdasarkan riwayat memang mendapatkan dua pahala. Bukan berarti kita terbata-bata terus, bukan. Harus belajar ilmu tajwid, makhraj huruf itu yang paling penting. Karena makhraj huruf ini kenapa paling penting? Karena setiap hurufnya itu kalau kita bacanya beda, akan berbeda makna pula. Ya, sekian dari info ilmu, sedikit goresan ilmu lah, gak secara menyeluruh dari saya. Sekian, saya ucapkan terima kasih dan mohon bantuan subscribe-nya teman-teman, sehingga saya bisa memperbenahi untuk konten-konten selanjutnya, dan bisa komentar untuk membuat ngevlog tentang ilmu apa. Ini temanya untuk mengkaji ilmu saja, tidak secara mendalam yang saya ketahui. Wallahu alam. Kalau ada kurangnya itu dari saya, dan kalau ada baiknya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang salah dari saya maupun tadi mengucapkan kata-kata, tolong diperbenahi di komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.